Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NIM 4253 Universitas Tinggi Jember, Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judul bidang miring. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, untuk menjelaskan kerugian dan keuntungan pada penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, beban 1, beban 2, neraca pegas, busur derajat, penggaris, papan kayu, kardus, dan timbangan. Prosedur kerja yang kita lakukan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita itu mengukur ketinggian yang berbeda dengan ketinggian seperti ini, yang kedua seperti ini, dan juga yang ketiga seperti ini. Selanjutnya kita timbang beban 1 menggunakan timbangan. Setelah itu kita lihat pada skala timbangan. Setelah itu kita catat berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya kita timbang juga beban yang kedua. Kita lihat pada skala timbangan dan kita catat berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya kita mengukur tinggi dari bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur panjang lintasan pada bidang miring. Setelah itu kita ukur, setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur sudut pada bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya kita ambil beban yang pertama, kita kaitkan pada neraca pegas. Setelah itu kita angkat beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Nah, kita lihat pada skala neraca pegas. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya kita tarik beban menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Kita lihat pada skala yang ditunjukkan pada neraca pegas. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu pada ketinggian yang kedua. Pada ketinggian yang kedua kita ukur juga tinggi dari bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya kita ukur panjang lintasan pada bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya kita ukur sudut pada bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban yang pertama menggunakan neraca pegas. Kita angkat beban menggunakan neraca tanpa melalui bidang miring. Kita lihat skala yang tertera pada neraca pegas. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Setelah itu kita lihat skala yang ditunjukkan oleh neraca
dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita masuk ke dalam ketinggian yang ketiga. Sama halnya dengan cara yang seperti tadi, kita ukur tinggi dari bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ukur panjang dari panjang lintasan bidang miring ini. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur sudut pada bidang miring ini dengan ketinggian yang ketiga. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ambil beban yang pertama. Kita angkat beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita lihat skala yang terdapat pada neraca pegas. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Yang kedua, kita angkat beban melalui bidang miring menggunakan neraca pegas. Lihat skala yang terdapat pada neraca pegas. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita masuk pada ketinggian yang pertama, yaitu dengan percobaan menggabungkan antara beban 1 dengan beban 2. Setelah kita gabungkan antara beban 1 dengan beban 2, kita timbang. Kita lihat pada skala yang tertera pada timbangan. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya sama halnya dengan percobaan yang pertama, yaitu kita menggunakan bidang miring dengan ketinggian yang berbeda. Yang pertama dengan ketinggian yang pertama, kita angkat beban yang telah kita gabungkan tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita amati skala yang terdapat pada neraca pegas dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Dan selanjutnya kita angkat beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring. Setelah itu kita lihat angka yang tertera pada neraca pegas dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Dan selanjutnya ketinggian yang kedua. Kita angkat beban gabungan ini tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan angka yang tertera pada neraca pegas. Selanjutnya kita angkat beban gabungan ini melalui bidang miring. Setelah itu kita catat angka yang tertera pada neraca pegas. Dan selanjutnya tinggi yang ketiga. Pada ketinggian yang ketiga kita angkat beban gabungan ini tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita catat angka yang tertera pada neraca pegas. Selanjutnya kita angkat beban gabungan ini melalui bidang miring. Dan kita catat angka yang tertera pada neraca pegas. Nah, demikian praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.